Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang operasi dalam graf. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, ayo teman-teman klik tombol subscribe dan like-nya dulu ya. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Terima kasih buat yang udah subscribe. Sekarang masuk ke videonya. Operasi graf. Operasi dalam graf terdiri dari komplement, gabungan atau union, irisan atau intersection, penjumlahan, ring atau ring sum, selisih, cut, block, bipartit, graf planar, aplikasi graf planar, graf bidang. Komplement. Komplement adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota P. Komplement dari simbol graf G dalam kurung vektor, H adalah simbol graf komplement G sama dengan vektor, komplement E, di mana H yang ada di komplement E tidak sama sekali dengan di E. Di samping ini adalah gambar dari graf G dan graf komplement G. Graf G terdiri dari vertex 1 yang mengarah ke vertex 2, vertex 1 yang mengarah ke vertex 2, kemudian ke vertex 3, ke vertex 4, dan vertex 4 mengarah ke vertex 1 dan vertex 5. Graf komplement G terdiri dari vertex 1 yang mengarah ke vertex 3, lalu ke vertex 5, lalu ke vertex 1, dan vertex 2, lalu vertex 2 mengarah ke vertex 4. Berdasarkan definisi graf yang terdiri dari dua himpunan dan operasi pada himpunan, maka pada graf juga dapat dilakukan operasi gabungan, irisan, selisih, dan ring sum. Gabungan atau union. Gabungan atau union menggabungkan dua buah himpunan graf. Bila diketahui dua buah graf G1 dalam kurung vertex 1, H1 dan G2 dalam kurung vertex 2, H2, maka graf 1 terdiri dari 5 vertex dan 5 edge. Lalu graf 2 terdiri dari 4 vertex, vertex 1, vertex 3, vertex 6, dan vertex 7, dan 3 edge, yaitu H1, H6, dan H7. Maka, gabungan dari graf 1 union graf 2 adalah graf dengan himpunan V-nya sama dengan V1 union V2 dan himpunan E-nya sama dengan E1 union E2. Ini adalah hasilnya. Graf 1 union graf 2. Bisa dilihat ya. Graf 1. Ini adalah gabungannya. Selanjutnya adalah irisan atau intersection. Irisan G1, irisan G2 adalah graf dengan himpunan V-nya sama dengan V1 irisan V2 dan himpunan E-nya sama dengan E1 irisan E2. Ini adalah soal yang tadi ya. Contoh graf 1 dan graf 2. Maka ini adalah hasilnya. Graf 1 intersection graf 2 menyisakan vertex 1, H1, dan vertex 3. Jadi, ini dan ini. Penjumlahan ring atau ring sum. Penjumlahan ring
graf 1 link sum graf 2 adalah graf yang dihasilkan dari graf 1 union graf 2 dikurang graf 1 intersection graf 2, atau graf 1 dikurang graf 2 union graf 2 dikurang graf 1. Selisih graf 1 dikurang graf 2 adalah graf dengan himpunan V-nya sama dengan V1 dan himpunan E-nya sama dengan E1 dikurang E2. Selisih G2 dikurang G1 adalah graf dengan himpunan V-nya sama dengan V2 dan himpunannya E-nya sama dengan E2 dikurang E1. Di sini kita lihat, di sini adalah selisih G1 dikurang G2. Bisa dilihat dari graf G1 dan graf G2. Yang tersisa hanyalah vertex A, B, C, dan D, lalu H, E5, E6, E7, dan E8. Sedangkan G2 dikurang G1, ini dikurang ini, menyisakan vertex D, E, C, dan vertex E10 dan E9. Berikutnya adalah cuts. Vertex V dari graf G adalah sebuah cut vertex atau articulation vertex apabila graf G minus V memiliki banyak komponen daripada graf G. Graf yang memiliki cut vertex adalah graf yang separable. Di bawah ini adalah contoh dari cut vertex yang berada di graf G. V adalah cut vertex. Kemudian diubah menjadi seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Berikutnya adalah blok. Blok dari suatu graf adalah subgraf G1 dari G di mana poin pertama G1 non-separable. Poin 2, jika G2 adalah subgraf dari graf G yang lain. G1 union G2 sama dengan G1 or G1 union G2 separable. Di sebelah kanan ini adalah contoh dari blok. Berikutnya adalah biparte. Biparte adalah sebuah graf yang himpunan vertex-nya dapat dibagi menjadi dua subhimpunan X dan Y, yang mana setiap edge memiliki satu N vertex di X dan satu N vertex di Y. Berikutnya adalah contoh dari biparte. V4 memiliki 1N di V1. V5 memiliki N di V1. V6 memiliki N di V2. V7 memiliki N di V1. Berikutnya adalah graf planar. Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan disebut graf planar. Jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Contoh graf planar. Yang ada di sebelah kiri ini adalah contoh graf tak planar. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah disebut graf planar. Kenapa yang di sebelah kiri ini disebut graf tak planar? Itu dikarenakan ia masih memiliki sisi-sisi yang saling bersilangan atau saling memotong. Kemudian di sebelah kanan, kenapa dia disebut graf planar? Itu dikarenakan ia tidak memiliki sisi-sisi yang saling memotong. Ia memiliki sisi satu di dalam dan satu lagi di
di luar sebelah sini. Berikutnya, graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Yang A ada graf tak planar. Lalu B dan C itu adalah graf bidang. Berikutnya, aplikasi graf planar. Persoalan utilitas atau utility problem. Yang ada di gambar A, ini adalah graf tak planar. Kenapa dia disebut graf tak planar? Itu dikarenakan ia masih memiliki sisi-sisi yang saling bersilangan. Kemudian diubah menjadi gambar yang ada di B. Sisi-sisi yang saling bersilangan diubah menjadi pindah keluar agar tidak saling bersilangan atau saling memotong, seperti H1 yang dihubungkan ke G, lalu H1 dihubungkan ke E, kemudian H2 dihubungkan ke E. Berikutnya, aplikasi graf planar. Perancangan IC atau integrated circuit tidak boleh ada kawat-kawat di dalam IC board yang saling bersilangan, dapat menimbulkan interferensi arus listrik atau malfunction. Perancangan kawat memenuhi prinsip graf planar. Berikutnya adalah latihan. Gambarkan graf kiri di bawah ini sehingga tidak ada sisi-sisi yang berpotongan menjadi graf bidang. Grafnya adalah ini. Ini akan kita ubah menjadi graf planar. Inilah adalah jawabannya. Yang di sebelah kiri ini adalah graf tak planar yang dari soal. Kemudian kita ubah menjadi graf planar. Sisi-sisi yang bersilangan ini kita ubah ke bawah agar tidak saling bersilangan atau memotong. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai graf bidang. Graf bidang biasa disebut juga plane graph, di mana sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau muka. Graf bidang pada gambar di samping terdiri atas 6 wilayah, termasuk wilayah terluar. Bisa dilihat pada gambar pada graf di samping ini ada 6 R, atau R itu region. Ada R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Hubungan antara jumlah vertex atau N, jumlah edge atau E, dan jumlah wilayah atau F pada graf bidang adalah sebagai berikut, yaitu N minus E plus F sama dengan 2. Rumus ini biasa disebut juga rumus Euler. Pada gambar di samping, E atau H adalah 11 dan N atau vertexnya ada 7. Sementara jumlah wilayah atau F ada 6. Maka dengan rumus Euler didapat 7 minus 11 plus 6 sama dengan 2. Di sini ada latihan atau contoh soal tentang graf bidang. Berikut adalah soalnya. Misalkan graf sederhana planar memiliki 24 buah simpul. Masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Pertanyaannya,
Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Jawabannya adalah sebagai berikut. Pertama, diketahui N sama dengan jumlah simpul sama dengan 24. Maka jumlah derajat seluruh simpul adalah 24 dikali 4 sama dengan 96. Menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat sama dengan 2 kali jumlah sisi, sehingga jumlah sisi sama dengan E sama dengan jumlah derajat per 2 sama dengan 96 per 2, hasilnya adalah 48. Dari rumus Euler, N minus E plus F sama dengan 2, sehingga F sama dengan 2 minus N plus E sama dengan 2 min 24 plus 48, hasilnya adalah 26 buah. Selanjutnya adalah ketidaksamaan Euler. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F buah wilayah, N buah vertex, dan E buah edge, dalam kurung E lebih besar dari 2, selalu berlaku E kurang dari sama dengan 3N minus 6. Ketidaksamaan yang terakhir dinamakan ketidaksamaan Euler. Ketidaksamaan Euler itu dapat digunakan untuk menunjukkan kepelanaran suatu graf sederhana. Kalau graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebaliknya, jika tidak planar, maka ketidaksamaan tersebut tidak dipenuhi. Contohnya pada K4. Sini N-nya ada 4 vertex. Kemudian H-nya ada 6. K4 ini memenuhi ketidaksamaan Euler, sebab 6 kurang dari sama dengan 3 dikali 4 minus 6. Jadi 3 kali 4 itu kan 12. 12 kurang 6 sama dengan 6. 6 itu sama dengan 6. Jadi K4 adalah graf planar. Pada graf K5, N vertexnya ada 5 dan E atau H-nya ada 10. K5 ini tidak memenuhi ketidaksamaan Euler, sebab 10 lebih besar atau sama dengan dari 3 kali 5 minus 6. 3 kali 5 15. 15 minus 6 berarti 9. 9 itu lebih kecil dari 10. Jadi K5 tidak planar. Ketidaksamaan E kurang dari sama dengan 3N minus 6 tidak berlaku untuk K3,3 karena E sama dengan 9, N sama dengan 6. 9 kurang dari 3 kali 6 minus 6 sama dengan 12. Jadi E kurang dari sama dengan 3N minus 6. Padahal graf K3.3 bukan graf planar. Jadi harus dibuat asumsi baru, yaitu setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. Dari penurunan rumus maka diperoleh E kurang dari sama dengan 2N minus 4. Contohnya pada graf K3.3. Pada gambar di bawah ini
memenuhi ketidaksamaan E kurang dari sama dengan 2n minus 4 karena H-nya ada 9, N-nya atau vertex ada 6. 9 kurang dari sama dengan 2 kali 6 minus 4 hasilnya 8. 9 kurang dari sama dengan 8, jadi itu hasilnya salah karena 9 itu seharusnya lebih besar dari 8, yang berarti K3.3 bukan graf planar. Itulah pembahasan mengenai operasi-operasi pada graf. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.